Terus begini Mas Hendro, itu kan kadang kalau saya lihat di film-film gitu ya, itu ada yang disantet terus dikeluarkan itu keluar pakunya, terus keluar kaca, beling gitu ya. Itu apakah memang benar seperti itu Mas Hendro? Dan benda-benda apa saja sih yang biasanya itu digunakan untuk menyantet gitu Mas? Itu bukan hanya di film, tapi memang kenyataan seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu ya. Tapi saya minta maaf dulu. Semoga Allah memberikan ampunan pada saya dan semuanya, karena hal gaib sebenarnya hanya Allah mutlak yang tahu. Kita hanya sedikit sekali diberitahu oleh Allah. Yang jelas saya takut salah gitu. Tapi saya berusaha mencoba untuk menjelaskan apa yang saya tahu walaupun dari sedikit itu atas izin Allah. Jadi memang benar kayak paku, kaca, terus bisa dari maaf apa namanya itu kotoran paceran apa ya itu selokan terus dari memang apa tanah kuburan, terus bisa dari tali, rantai, jarum dan banyak sekali itu. Semua media itu bisa untuk menjadi pelantara santet atau menyakiti seseorang ya. Insya Allah santet itu misalkan gini, paku, ya, atau mungkin kayak gini aja, ini HP budak yang ada barangnya, ini HP ini kalau si pelakunya bisa punya keahlian masukin ke tubuh target, ya bisa sebarang-barangnya itu bisa. Misalkan HP ini sebarang-barangnya masuk perut itu bisa. Kalau ya itu tergantung dari keahlian si pelakunya. Bisa juga dari sifatnya, sifat HP, sifat bentuk ini. Jadi tidak barangnya, tapi sifatnya itu diangkat diangkat terus dimasukkan ke perut. Atau bisa biasanya kan, kok perut saya ini rasanya kayak ada papanya. Kok sini kayak ada papanya, kayak ada yang tusuk-tusuk, kayak ada pakunya. Itu bisa sebarang-barangnya dimasukin, bisa juga hanya sifatnya saja. Ya gitu. Jadi tidak semuanya itu dari barangnya, enggak. Mungkin ada yang orang yang merasa tertusuk-tusuk gitu kepalanya gitu ya. Tusuk-tusuk kayak seperti ditusuk-tusuk jarum, itu bisa sejarum-jarumnya, bisa juga itu hanya sifat dari jarum saja. Tapi kok kadang dideteksi atau diraba itu enggak terasa ada jarumnya gitu Mas Indro, kalau memang ada bendanya di situ. Ya kalau misalkan gini, misalkan ini HP ya dimasukin ke perut, ya ini masuk ke alamnya, bukan ini ke alam gaib, ya gitu, ke alam gaib masuk, ya gitu loh. Jadi nanti kalau dikeluarin bisa juga kalau si si terapis itu bisa menarik, terus bisa wujudin ya bisa, gitu. Tapi itu memerlukan kekuatan tenaga, lumayan capek juga. Iya, kekuatannya lebih besar. Lebih besar. Ya biasanya kalau kami sih mending tarik dibuang langsung di alamnya kayak gitu. Oh, di alam gaib diwujudkan gitu ya. Diwujudkan biasanya capek. Tapi semuanya sih atas izin Allah bisa. Enak yang disantet ya Mas Hendro, keluarnya HP gitu ya. yang nyantet HP mikir-mikir. Jadi kalau ada yang menyantet itu jangan paku, jangan jarum gitu ya, HP gitu ya. Jadi untung malah. Iya. Dan juga gini, bisa juga rambut itu juga bisa. Rambut macam-macam lah, macam-macam sekali. Tali. Ya semuanya itu sih tergantung dari keahlian atau kepintaran si pengirim, seperti itu. Bukan atas keilmuan dari bangsa jinnya itu ya. Sebenarnya semua pelantara bangsa jin kalau yang saya tahu. Selama proses ini kita menangani hal-hal kayak gitu, semua pelantara itu dari jin. Jadi bukan cuma benda-bendanya saja gitu ya. Iya. Tapi itu dibawa oleh bangsa jin. Iya. Misalkan kayak gini sebenarnya ya insya Allah. Misalkan si pelaku, misalkan saya pelakunya gitu ya. Saya baca mantra, terus biasanya ada sesaji dan macam-macam. Terus kita baca ada kembang dan macam-macam lah. Terus kita baca mantra. Sebenarnya ini jelas, ini nyata. Itu jinnya yang datang. Tapi kadang-kadang si
pelaku itu tidak tahu, tidak menyadari kalau sebenarnya itu yang datang jin. Oh, dukunnya itu juga nggak tahu kalau itu jin Yes. itu ya. Kalau zaman sekarang seringnya nggak tahu. Yang saya tahu seperti itu. Nggak tahu bahwa itu benar yang datang jin. Terus nanti ada tujuannya apa? Tujuannya ke sini ini begini gini. Nah, itu bendanya ini. Nah, itu nanti baca mantra masuk. Nah, itu jinnya masukin ke alam goibnya, terus langsung dibawa oleh jin itu. Oh, hilang gitu ya, Iya, hilang. dibawa oleh jin itu, maksudnya paku atau mungkin apa bawa, terus ke sasaran, kayak gitu. Kadang si pelaku atau si dukunnya itu merasa, aku hebat, tapi sebenarnya itu bangsa jin. Oh, Nyatanya itu bangsa jin. berarti mereka merasa itu ilmunya gitu ya? Iya, Keilmuannya tapi ternyata bangsa jin. Gitu. bangsa jinnya. Nah, keahlian dari bangsa jin itu. Bukan keahlian dari si dukunnya Iya. gitu ya, pelakunya gitu ya. Betul. Ya misalkan kayak gini, nanti si santet ini, misalkan biar dia sakit, ya gitu ya. Nah, rasa kayak ditusuk-tusuk kakinya, terus kok jadi gejala stroke, kayak stroke. Itu bisa pelakunya, si jinnya itu memang punya keahlian bikin sakit stroke. Nah, nanti perwujudan dari jin itu juga maaf kayak yang stroke itu. Ya gitu. Oh, berarti karakter jinnya itu bisa berubah ke target gitu ya. Iya. Misal jinnya itu stroke ya, jadi targetnya jadi stroke. Stroke, iya. Terus yang pakunya ya tetap menusuk-nusuk. Terus ada lagi ini nyata, maksudnya yang dari pasien-pasien kita. Gatel, gudigen. Itu gatal-gatal. Itu juga jinnya itu memang kukur-kukur. Punya keahlian atau keilmuan yang di situ bikin gatal orang. Jadi masing-masing jin itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Dan kita bilang seperti ini banyak, maaf sekali, banyak jin yang jengkel itu di luar membongkar rahasia mereka. Nah, gitu. Tapi ya tidak apa-apa, karena kita bicara dengan keikhlasan, mereka tahu, dengar, dan pada jengkel itu di luar, tapi tidak apa-apa, semua nyata izin Allah. Ya gitu. Tergantung dari misalkan ada yang disantet itu kadang perutnya itu kan sampai besar gitu ya. Besar sendiri. Iya, besar sendiri nanti kempes sendiri. Iya. Itu apakah memang karakter jinnya itu seperti itu apa dari kekuatan bangsa jinnya itu? Ya bisa dari kekuatannya, bisa dari karakternya. Ya semuanya dari keahlian atau keilmuan dari jin itu sendiri. Iya. Berarti jinnya itu berusaha untuk merubah si target itu menjadi dirinya itu ya? Iya. Berusaha, misalkan si pemimpin, misalkan ini santet satu rombongan 500 jin membawa misi menyakiti. Oh iya, misalkan membawa misi gatal-gatal misalkan gitu ya. Nah, dari 500 itu nanti pemimpinnya atau panglimanya itu biasanya dia yang mempunyai keahlian khusus, yaitu membuat misalkan gatal-gatal kayak gitu ya, membuat gatal-gatal. Nah, mulai diserang, udah masuk ke tubuh, nanti yang target misalkan paku atau apa, ada yang membawa paku untuk nusuk-nusuk. Nah, jin, kamu bagian yang nusuk-nusuk, kamu bagian jin ini bagian yang ini itu ya gitu loh, misalkan masing-masing. Nah, itu tapi pada intinya nanti panglimanya itu yang mempunyai kelebihan gatal-gatal itu yang berperan, begitu loh. Jadi kamu begini biar cepat saya akan menguasai raganya. Nah, setelah bisa menguasai raganya, ilmunya itu menyebar, nah terus dia gatal-gatal, gatal-gatal, seperti itu. Ya. Ini juga ada Mas Hendro, pasien yang baru bertanya kepada kita itu badannya itu pada sakit Mas Hendro, terutama di bagian punggung gitu Mas Hendro. Mohon dideteksi apakah ini santet atau bukan Mas Hendro. Jadi sakitnya apa? Di bagian punggung terasa berat gitu Mas. Terus perut juga sakit. Ya, kita deteksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini ya? Bentar. Oh, dari Pekanbaru.
Ya, berat di punggung dan sakit di perut. Nah, atas izin Allah yang sedikit saya tahu, itu ada kekuatan jin yang memang lagi mau menguasai, menguasai atau menyakiti. Nah, tapi ini masih nempel. Jadi punggungnya merasa pegel, merasa berat, merasa kenceng, sehingga kadang-kadang kalau lagi berat ini bisa diminta diinjek-injek atau mungkin dipukul-pukul. Masih berusaha untuk masuk gitu ya? Iya, masih berusaha. Tapi ini udah nyampe daging. Nah, di perut juga ini sudah mulai nanti biar rasanya bisa seperti rasa kembung atau mungkin asam lambung kayak gitu. Sering sekali kita dapati pasien divonis asam lambung atau mah, tapi ternyata jin. Tapi tidak semuanya, bisa juga itu medis. Tapi kalau yang ini memang ada bangsa jin yang sudah mulai bersarang, kayak gitu. Ya.